Desevaluasi. Oke, Karena siap. suka banyak pertanyaan dari teman-teman juga. Bagaimana sih caranya presentasi yang baik begitu? Kami kadang-kadang mereka berpikir, kami sudah presentasi dengan baik dan kami diapresiasi oleh Kemenpan, tapi nggak lolos. Kalau lolos, ya. Bahwa integritas tidak diwariskan secara DNA. Jadi tidak kemudian saya kemudian otomatis berintegritas, tapi dibentuk melalui proses dan etika. Podium atau podcast Ditjen Badilum bincang-bincang dengan Kang Ferry Taufik Ferdiansyah, SEAKMAKCA CFRA. Ini gelarnya banyak sekali. Kang Ferry, saya panggilnya Kang Siap, ya. siap. Nah, saya panggilnya Kang Ferry. Ini gelarnya ini apa ini? Aku banyak sekali. SEAKMAKCA CFRA. Ini apa ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kami memang di Mahkamah Agung di 2006 ada penerimaan ekonomi, kemudian di 2009 kami disekolahkan untuk fokus peningkatan kualitas laporan keuangan di akuntansi, kemudian catat akuntan ini gelar profesi saja dan CFRA-nya ini Certified Forensic Auditor sebagai persyaratan untuk peningkatan kualitas lembaga, dalam hal ini badan pengawasan. Jadi ini Kang Ferry ini kan di badan pengawasan ya, dengan gelar yang seperti itu banyak berkaitan dengan akuntansi rupanya sebagai auditor keuangan. Betul. Oke. Kalau selama ini Kang Ferry ini kita kenal bersama ini fokus sekali untuk memberikan materi dan melakukan pendampingan pembangunan zona integritas. Betul. Jadi ini tema bincang-bincang kita tentang ZI. Tentang ZI. Ya, kenapa tentang ZI? Karena pertama Kang Ferry ini ahlinya. Dan tentu saja selama ini sudah melihat tingkat pertama ya, pertama peradilan umum, mana yang berhasil, mana yang gagal itu kenapa, pasti juga lebih mengetahui. Dan kurang lebih begitu. Nah, jadi Kang Ferry, diskusi kita dua hal saja. Ya, satu mengenai evaluasi pembangunan zona integritas yang sudah kita lakukan selama ini, kenapa gagal, kenapa ada yang berhasil, harusnya kayak apa. Kemudian kedua mengenai pembangunan zona integritas sesuai Permenpan 90 tahun 2021 yang tentu saja ada sedikit perbedaan. Oke, Kang Ferry, pertama mengenai pembangunan zona integritas. Kita sudah melalui pembangunan zona integritas dari pertama kali diusulkan untuk penilaian kalau nggak salah mulai tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Jadi bagaimana pendapatnya Kang Ferry ini? Kenapa ada suatu pengadilan yang begitu berhasil? Mungkin sekali diusulkan berhasil, ada juga yang barangkali sudah 3 kali diusulkan belum berhasil. Apa masalahnya ini? Baik, luar biasa, ini pertanyaannya luar biasa. Baik, jadi kalau mundur ke sejarah awal, kenapa kemudian kami, khusus saya barangkali difokuskan di zona integritas, memang di awal-awalnya memang fokus pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Namun dalam perkembangannya di 2012, 2013 ada pengembangan reformasi birokrasi, ada kemudian zona integritas. Kebetulan yang mulia Bapak Wakanon Yudisial waktu itu masih menjabat sebagai kepala badan pengawasan, mengamanahkan kepada kami termasuk saya untuk belajar tentang zona integritas, mempelajari sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan zona integritas. Dan itu juga membawa kami pada kondisi melihat dalam kacamata atau perspektif Kemenpan dalam membangun ZI. Itu awal mulanya, sehingga kemudian lebih ditekuni karena memang tuntutan organisasi. Mengingat 2016 kita mencanangkan zona integritas, tapi kemudian belum berhasil. 2016 ada 7 satker yang diunggulkan, tapi belum seluruhnya bisa tembus di memperoleh predikat WBK, WBBM. Nah, dalam perkembangannya kami melihat bahwa pengadilan ini sebelum ada zona integritas sudah melakukan banyak perubahan. Ada akreditasi, ada penjaminan mutu, ada ISO bahkan jauh sebelum itu. Sehingga kami melihat bahwa energi spirit untuk melakukan perubahan itu ada atau tidak ada pembangunan ZI, sebetulnya pengadilan sudah melakukan itu. Yang jadi permasalahan adalah pembangunan ini by design. Jadi kalau kita analogikan seperti pembangunan gedung bangunan gitu, kita punya prototipe gitu, dan kita punya model pembangunan, dan Kemenpan RB membangun itu dengan guidance Permenpan.
Yang terakhir Permenpan 90 tahun 2021. Tentu harapannya pada saat setiap orang akan memperoleh predikat WBK WBM, maka pemberi predikat ini juga ingin meyakinkan bahwa apakah mereka sukses dengan pola yang sudah disiapkan gitu, atau justru memang mereka sudah sangat stabil dan bahkan sudah mampu menjadi unit kerja berkelas dunia lah mungkin barangkali. Nah, ini perlu ada ukuran-ukuran parameternya. Nah, inilah yang barangkali kita perlu sama-sama sikapi bahwa kegagalan, kesuksesan ini bagian dari dinamika orang memandang, meyakini bahwa satu unit kerja berhak memperoleh predikat WBK, satu unit kerja belum dapat dikategorikan memperoleh predikat WBK WBM. Karena melingkupi banyak stakeholder, tentu parameter ini dibuat seobjektif mungkin, namun demikian tentu ada sisi-sisi gelap yang kita sendiri selaku TPI gitu hanya melihat dari dokumentasi laporan LHI. Dinamika bagaimana para pemangku melihat institusi Mahkamah Agung tentu pun juga kita tidak mengetahui itu. Tapi dalam perkembangannya kami membagi dua proses ini menjadi dua hal penting, yakni menyiapkan Satker membangun ZI, kemudian memelihara ZI itu dalam waktu yang tidak terbatas, artinya perbaikan berkelanjutan gitu. Nah, proses ini dirasa di masa lalu kita melihat sepertinya kalau Satker tujuannya hanya sampai WBK WBM. Bahkan yang Satker sudah memperoleh predikat WBM pun juga bertanya, kemudian saya melakukan apa lagi saat ini gitu, sudah semuanya dapat. Itu kalau sudah WBBM, ada begitu? Ada yang seperti itu, bahkan baru 1 tahun, kira-kira saya mau ngapain lagi ya, apa yang bisa saya lakukan. Nah, ternyata ini kita perlu riset ulang, dan momentum Permenpan 90 2021 menjadi salah satu energi baru lah buat kita. Nah, barangkali kembali ke regulasi awal bahwa kami di Badan Pengawasan melihat ZI ini dalam kacamata perspektif yang mungkin berbeda dengan unit kerja lain. Kalau unit kerja melihat ZI adalah upaya untuk memperlihatkan berbagai hal perubahan yang dilakukan oleh Satker, kami melihat dari sisi proses. Karena tadi by design atau memang sudah tercipta. Karena dalam semangat pembangunan zona integritas memang harusnya diawali dari permasalahan atau diawali dari problem yang terjadi dalam konteks 3 dimensi. Pertama terkait dengan bicara integritas. Okay. Yang kedua terkait dengan layanan. Yang ketiga terkait dengan kinerja. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kita sudah berintegritas, masyarakat mengharapkan kita punya layanan yang bagus. Dengan layanan yang bagus, pada gilirannya gitu akan tercapai satu kinerja pengadilan yang memang tentu terukur gitu, itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang saat ini kita berikan kepada masyarakat melalui 2 laporan penting, laporan besar setiap tahunnya, yakni laporan keuangan dalam konteks pertanggungjawaban keuangan negara dan laporan kinerja atau yang kita mengenal dengan istilah LKJIP. Nah, 2 hal ini menjadi hal yang penting dalam pembangunan zona integritas. Karena 2 hal ini menyangkut substansi dari kenapa kita melakukan kegiatan perbaikan berkelanjutan. Bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban kepada publik tentu 2 hal saja. Kita bagaimana bisa memanfaatkan keuangan negara, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, dan pada gilirannya pertanggungjawabannya pun juga bisa diterima oleh publik. Nah, salah satu upaya ikhtiarnya itu melalui pembangunan zona integritas. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari kacamata ini menjadi refleksi lah, perbaikan di masa lalu. Kenapa pengadilan gagal memperoleh predikat WBK? Kenapa gagal? Kenapa gagal? Jadi yang saya tunggu. Kalau di masa lalu kami melakukan analisis, kan terkadang begini, kok aneh lolos di WBK, lolos di TPI, lolos WBK, lolos WBM, gitu. Tapi kemudian pada saat ke TPN, WBK WBM-nya nggak diperoleh. Jadi sebetulnya parameter TPI dengan TPN itu sama nggak sih gitu? Nah, itu permasalahan. Nah, kami uraikan bahwa di laporan hasil evaluasi tahun 2021 diuraikan jelas mengenai duduk persoalan terkait dengan asumsi perbedaan itu. Sebetulnya tidak ada perbedaan, hanya pada kewenangan. Jadi TPI ada kewenangan, ada di Permenpan 90 2021 pun juga diatur bagaimana regulasi itu ada.
Maka pada prinsipnya TPI itu melihat dari sisi tentu substansi juga iya, karena TPI lah yang paling tahu kondisi real di pengadilan. Bahkan yang menarik di Permenpan 90 2021 itu evaluasinya diharapkan secara berjenjang. Paling tidak untuk memberikan keyakinan lebih bahwa TPN mungkin tidak lebih tahu dari TPI dalam kondisi-kondisi di Satker secara dalam gitu. Pengujian secara mendalam. Tapi kemudian ada batasan bahwa kita dalam konteks memenuhi persyaratan administrasi dan substansi. Ada panel lain di TPN yang melibatkan stakeholder lain yang memang di luar jangkauan kami. Sehingga kalau dilihat dari kewenangan TPI, jadi kalau lihat dari laporan, ada 3 informasi penting. Tahun 2021 kemarin, dari 313 satker yang dievaluasi oleh Menpan, yang menarik adalah 100% dari 313 ini lolos administrasi dan memenuhi persyaratan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK WBM. Ini siapa yang memberikan TPN atau TPI tadi? TPN Kemenpan RB menyampaikan laporan menyampaikan hasil LHP kepada Sekma. Sekma. Kepada Sekma. Okay. Isinya adalah bahwa mereka sudah melakukan evaluasi dan evaluasinya dibuat setransparan mungkin, termasuk bagaimana saran perbaikan. Nah, yang menarik di tabel terkait dengan proses perjalanan evaluasi ini, jadi ada beberapa tahapan. Ada administrasi, setelah administrasi clear, turun ke survei. Begitu survei clear, maka barulah dipresentasikan di tim penilai nasional yang sebelumnya diawali dengan kegiatan evaluasi tim penilai nasional melalui desevaluasi karena kondisi COVID. Dan ada sebagian yang memungkinkan dilakukan kunjungan melalui verifikasi lapangan. Jadi ada 3, jadi administrasi, survei, dan evaluasi. Sebentar, Oke, ada juga mystery shopper itu kapan? Nah, ini yang menarik. Kami tidak pernah melakukan mystery shopper. Maka sekali lagi, TPI kalau menggunakan metode yang seperti itu tentu juga akan menghasilkan informasi yang berbeda. Nah, mystery shopper ini kaitannya dengan informasi yang akan nanti diinformasikan dalam panel TPN gitu. Ini yang kami tidak mengetahui itu. Sehingga kalau dikatakan kualitas TPI dipertanyakan, tentu dalam konteks yang ini baik TPI maupun TPN clear bahwa tidak ada satupun satker di lingkungan Mahkamah Agung yang tidak lolos administrasi. Artinya diloloskan TPI, tapi kemudian menurut TPN tidak memenuhi persyaratan. Tidak ada. 100% diterima. Artinya 100% dievaluasi. Karena kalau tidak memenuhi syarat administrasi, tidak memenuhi syarat pemenuhan eviden, maka sebetulnya nggak bisa dievaluasi. Itu satu prestasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Namun yang menarik adalah setelah tahap survei, barulah kita muncul permasalahan. Survei ini TPN yang melakukan? Survei TPN yang melakukan. TPI tidak melakukan aktivitas pengujian atau survei. Hanya memberikan keyakinan bahwa survei dilakukan oleh Satker secara mandiri dan melihat ukuran-ukuran keberhasilan. Di area hasil terkait dengan capaian indeks perilaku anti korupsi dan kepuasan pengguna layanan. Itu kita tidak mengintervensi, kita tidak melakukan survei sendiri, kita mempercayakan seluruhnya pada aktivitas rutin yang dilakukan oleh pengadilian mandiri. Ini yang untuk WBK 80%. Yes. Persepsi kepuasan masyarakat. Betul, ya, 3,2. 3,2 dan kemudian ada yang 3,6 untuk 3,6 WBM. Yang untuk WBM. WBM, siap. Yang untuk IPAK-nya itu semuanya 90% atau 3,6. 3,6. Betul. Nah, ini Pak Ketua, ini yang menarik nih. Dari total 313 ada 114 di tahun lalu, itu ada 114 kurang lebih 36%. Itu nggak lolos. 2 hal penyebabnya. Pertama, nilainya di bawah 3,6 atau di bawah 3,2 itu tadi. Dan yang kedua, validitasnya diragukan. Ini yang jadi persoalan. Validitas atas surveinya. Jadi si respondennya. Respondennya. Jadi kualitas respondennya dipertanyakan oleh tim penilai nasional. Nah, ini menjadi menarik karena itu di luar jangkauan kami, dan dalam proses di tahun itu gitu, tahun 2021 memang dinamikanya luar biasa. Kami memahami itu sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Tentu Menpan pun juga tidak serta-merta aplikasi survei itu running well. Hanya saja memang ada dampak yang dirasakan oleh pengadilan. Kami tidak menutup fakta itu bahwa banyak masyarakat pencari keadilan yang akhirnya bukan frustasi tapi kecewa. Berkali-kali mencoba untuk ikut menjadi bagian dari atau partisipasi aktif di dalam pembangunan ZI melalui survei ini,
ternyata aplikasinya tidak mendukung secara baik. Siap. Mungkin Kang Ferry ini. Siap. Ini karena sudah sampai TPN Siap. ya. Siap. Jadi tadi ketika TPI mengajukan kepada TPN, Iya. oleh TPN akan divalidasi secara Iya. administrasi. Baik. Kemudian- Mungkin mohon maaf dikoreksi sedikit. Jadi TPI tidak langsung ke TPN. Tidak langsung ke TPN, tapi TPI menyampaikan rekomendasi kepada Sekma. Sekma, ya. Nah, Sekma yang ke TPN. Baik. Oke. Nah, siap. Kemudian di TPN ini kan diperiksa lagi Betul, penilaiannya. betul, Setelah betul. itu dilakukan survei tadi. Betul. Survei yang tadi lolos ternyata ada 140 sekian ya. 114 itu gagal karena survei. Karena survei. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah yang lolos survei ini diapakan oleh TPN? Nah, ini menarik. Karena waktu-waktu bersamaan tentu Menpan punya strategi. Satker yang diusulkan cukup banyak. Satker yang akan dievaluasi pun juga cukup banyak. Akan ada 2 proses besar, yakni kegiatan des evaluasi Oke. dan ada kegiatan verifikasi lapangan. Nah, yang jadi persoalan adalah tahun lalu ada kondisi yang tidak sama dengan tahun 2020. Di tahun 2020, des evaluasi dilakukan kepada seluruh satker yang dinyatakan lolos administrasi dan lolos survei. Oke. Maka mereka ya dilakukan kegiatan des evaluasi. Tahun 2021 kemarin dilakukan metode sampling. Mengingat jumlah satkernya sangat banyak, dengan keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dan lain sebagainya, tanpa mengurangi kualitas hasil, maka melakukan pendekatan evaluasi secara sampling. Kalau metodologi dan lain sebagainya, tentu dalam konteks kaidah mengambil simpulan akhir bisa saja, karena sampling itu menjadi bagian dari upaya ikhtiar untuk memastikan derajat keyakinan untuk mengambil keputusan. Hanya saja memang memunculkan pro kontra, termasuk juga kekecewaan dari banyak pengadilan melihat kondisi ini bahwa sangat tidak fair, saya tidak dikunjungi, saya tidak dievaluasi, dan saya dinyatakan tidak lolos gitu. Dan ada juga yang tidak jadi sampling, Tidak tapi sampling, lolos. tapi lolos. Berkah itu. Syukuran itu. ya. Nah, Oke. ini yang menarik. Kalau kemudian posisi yang lolos dan tidak lolos ini dalam jumlah proporsi yang proporsional, tentu juga bisa dimaklumi. Tapi kondisinya kan karena samplingnya hanya 30%, sehingga ya tingkat keberhasilannya hanya 15% gitu. Artinya ada lagi yang gagal dari tahap survei itu, yang gagal dalam tahap evaluasi, dan gagal dalam tahap verifikasi lapangan plus clearance. Nah, clearance. Nah, ini jumlahnya banyak, sekitar 151 atau sekitar 48%. 48% dari 314 ini kami juga menjadi catatan tersendiri. Itulah kenapa kemudian di tahun 2022 ini, berdasarkan regulasi yang ada, juga kita menambahkan salah satu persyaratan ada clearance dari Bawas. Mengapa sih clearance dari Bawas pun juga perlu disertakan? Paling tidak, risiko clearance kegagalan gara-gara ada hukuman disiplin berat ini tidak kemudian menjadi faktor penyebab kegagalan. Sudah berupaya sedemikian rupa tapi kemudian gagal dari sisi itu. Sehingga dari jauh-jauh hari, kalau memang tidak dipersiapkan, maka satker yang dalam kondisi tersebut akan berupaya melakukan upaya-upaya perbaikan. Tidak harus berpartisipasi ikut serta dalam proses penilaian selama 1 tahun ini. Nah, mungkin gambarnya seperti itu. Ya. Pak Nah, ini Ketua, siap. kemudian ini kembali lagi mengenai desevaluasi. Oke, Ini karena siap. suka banyak pertanyaan dari teman-teman juga. Bagaimana sih caranya presentasi yang baik begitu? Supaya kami kadang-kadang mereka berpikir kami sudah presentasi dengan Ya, baik dan ya. kami diapresiasi oleh Kemenpan, Ya. tapi nggak lolos. Kalau lolos, ya. Harusnya bagaimana? Gitu kan? Baik. Saya sudah presentasikan 6 area pengungkit, Ya, hasil. manajemen perubahan dan lain sebagainya. Ya. Kita sodorkan data dukung, tapi nggak lolos. Ya. Harusnya bagaimana? Baik. Nah, ini menarik. Jadi ada satu kondisi yang kita sama-sama perlu jadikan parameter keberhasilan dari presentasi itu sebetulnya memberikan keyakinan kepada evaluator, mengingat baik des evaluasi maupun verifikasi lapangan adalah tahap antara. Tahap di mana para evaluator akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya amunisi untuk memastikan bahwa proses pembangunan zona integrat pada satu unit kerja itu pada saat dipresentasikan di TPN itu punya derajat keyakinan yang sangat tinggi. Nah, yang jadi permasalahan saat ini adalah bagaimana presentasinya gitu. Nah, ini kita akan lihat dari kesuksesan beberapa presentasi yang disajikan di hadapan Kemenpan. Salah satu evaluator kebetulan juga berdiskusi dengan kami,
ada beberapa pengadilan yang memang secara aktif memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, apa sih yang disampaikan, diuraikan? Yang terjebak selama ini bicara mengenai 6 area. Kemudian bicara mengenai, jadi seperti template gitu. Semua pengadilan punya model, punya pola memperkenalkan pengadilan, 6 area, kemudian ditutup dengan hasil gitu. Dan kemudian ada testimoni dan lain sebagainya. Kalau melihat dengan model seperti itu, ada yang sukses, ada yang gagal juga ada. Tapi kalau kita melihat tingkat keyakinan yang sangat tinggi seperti apa model presentasi, adalah model presentasi yang bisa menjawab 3 hal. Tadi. Kembali ke 3 hal tadi. Nah, bicara output, outcome, dan lain sebagainya, semua informasi sama. Tapi yang membedakan adalah derajat keyakinan. Nah, derajat keyakinan itu dibuktikan dengan dokumentasi yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Dalam konteks dokumentasi yang relevan, maka sebetulnya pengadilan perlu menguraikan informasi yang objektif. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya eviden yang tidak diproduksi sendiri. Bisa diambil dari informasi yang sifatnya independen gitu. Hasil survei itu independen. Walaupun kemudian survei dilakukan oleh kita. Beberapa upaya, salah satunya di Dirjen Badilum untuk menjaga objektivitas survei, maka dilakukan penyiapan aplikasi survei secara nasional, berlaku untuk keseluruhan. Itu bagian dari mereduksi resiko-resiko kegagalan di dalam proses survei. Yang kedua, yang paling penting adalah dalam proses peningkatan integritas dan lain sebagainya bukan berdiri dengan lahir dengan sendirinya. Kenapa inovasi tiba-tiba itu lahir? Tidak. Tapi melalui proses panjang dari satu aktivitas dirancang, disiapkan, dan sampai pada diimplementasikan, diperbaiki secara berkelanjutan. Hanya saja, pada saat bicara dirancang atau dipersiapkan, ada satu metode yang hilang. Nah, ini satu metode yang hilang, yang selama ini setiap kali ditanyakan, jarang menjawab secara konkret. Nah, di LHI ini disebutkan oleh Menpan. Bila ingin menjawab isu-isu yang menarik, yang memang perlu menjadi perhatian para pemangku, termasuk pengadilan gitu, itu sebaiknya melalui metode yang jelas. Salah satu yang disebut di sana adalah survei. Survei yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar survei kepuasan pengguna layanan, tapi survei bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, berperan aktif juga dalam peningkatan kualitas layanan pengadilan termasuk integritas di dalamnya. Maka menurut kami bukan hanya survei, kita menyiapkan melalui focus group discussion (FGD), forum-forum diskusi antar aparat penegak hukum misalnya, kemudian menelurkan beberapa isu-isu penting yang kemudian dibahas dan dicarikan solusi, itu sebetulnya yang diinginkan oleh Kemenpan. Jadi ada kesan bahwa pengadilan dalam membangun zona integritas tidak dalam ruang tertutup, tidak dalam satu inkubasi, tidak. Tapi pengadilan dalam membangun zona integritas menjadi bagian dari proses perbaikan pada institusi lain. Maka salah satu penyebab kegagalan pembangunan zona integritas menuju WBBM diantaranya adalah minimnya kolaborasi antar kelembagaan. Siap. Oke, inilah yang mungkin dimaksud sinergi kali ya. Sinergi, betul. Sinergi dengan lembaga lain. Siap. Nah, ini tadi kembali ke 3 hal integritas. Integritas itu kalau ketika presentasi di Kemenpan misalnya, biasanya ditanya bagaimana mitigasi resiko integritasnya. Yeah. Biasanya jawabannya umumnya adalah kami selalu telah melakukan pembinaan, pengajian dan lain sebagainya. Apakah itu yang dimaksud atau harus ada sistem yang dibangun? Ini yang menarik. Jadi kalau tadi saya ada quotes yang menarik, integritas tidak diwariskan secara DNA. Saya kebetulan juga pasang status di WA saya. Namun dibentuk oleh proses dan etika. Ini yang menurut Menpan, setelah kita lihat bahwa dalam proses manajemen perubahan, proses internalisasi sampai by design gitu, merubah kultur, itu menjadi sangat penting. Sebetulnya kita berkah ada satu instrumen Surat Edaran Menpan nomor 20 tahun 2021. Instrumen ini memberikan arah yang jelas mengenai nilai-nilai yang memang dikembangkan oleh ASN. Core values ASN beserta dengan employer brandingnya bisa menjadi guidance. Dan ini sebetulnya menurut kami
cukup efektif juga untuk kita sama-sama fokus dalam 8 nilai utama Mahkamah Agung sangat penting. Dan itu pun juga menjadi spirit tersendiri di Mahkamah Agung. Tapi dalam konteks pembangunan zona integritas, pada saat diberikan guidance, gitu, kalau kita bayangkan sedang membangun gedung, kemudian kita dikasih cara membangun atau cara mendesain untuk manajemen perubahan, khususnya terkait dengan budaya kerja, gitu, itu sebetulnya core value ASN bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Sehingga nanti semuanya dapat terukur secara jelas. Di surat edaran tersebut juga dilibatkan proses agen perubahan, bagaimana memaknai agen perubahan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, tapi juga menjadi bagian dari membangun kultur yang memang diinginkan oleh kita semua. Yang menjadi sulit adalah di MA saat itu, di 2021 saat ini, sosialisasi terkait core values ASN ini minim. Sehingga kepada seluruh unit kerja yang ditanyakan mengenai hal tersebut, hampir sebagian besar tidak bisa menjawab secara lengkap. Harapan kami ini sudah diinternalisasi, sudah diimplementasikan, bahkan yang paling penting adalah nilai-nilai yang ada di dalam berakhlak itu semuanya diimplementasikan. Nah, yang memang jelas terasa itu pada saat bicara kolaboratif. Selama ini kita selalu berasumsi bahwa yang lain bagus, ya gak usah dulu mikirkan yang lain. Yang penting kita dulu bagus, nanti yang lain bagus. Ternyata dalam perjalanannya, pada saat kita memang menginginkan sesuatu perbaikan, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tetap perlu berkoordinasi dengan derajat atau dengan persentase aktivitas untuk dengan pemangku yang lain tentu berbeda dalam konteks WBK dan WBBM. Kalau WBK, kami sepakat bahwa internalisasi di dalam untuk diberikan penguatan integritas itu sangat penting. Tapi begitu sudah memperoleh predikat WBK, tantangannya, challenge-nya menjadi berbeda. Bagaimana mampu menjadi bagian dari pelopor perubahan yang sebenarnya. Nah, pelopor perubahan ini yang menurut kami di dalam Permenpan 90 2021 ini secara konkret diuji. Contoh misalnya di area 1 ini di reform. Dulu kita hanya bicara mimpin apel dan lain sebagainya lah gitu. Pimpinan sebagai role model, betul. Betul. Hukumnya mengikuti apa yang betul. tantangan absen, gitu ya. Itu yang kemudian di tahun 2021 ini, 2022 atas Permenpan 90 2021 itu agak sedikit berbeda, karena di sana bicaranya kalau memang role model maka dia bentuk komitmen. Pada saat dia punya komitmen, maka dia bicara soal komitmen itu soal target. Pada saat kita bicara soal target, karena kita memang target ada ukurannya, maka memang jelaslah ukuran itu kita akan buat. Nah, ini permasalahan utama kita. Pada saat di manajemen perubahan, di area 1, program kerja, target prioritas, kita pendekatan LKE. Ini yang kemudian menjadi permasalahan yang klasik terus berulang. Kenapa? LKE alat bantu untuk mengukur capaian secara kuantitatif. Lembar kerja evaluasi. Di Mahkamah Agung, mayoritas hampir sebagian besar target prioritas itu menggunakan LKE. Tinggal dirubah judul, kemudian ditambah tabel-tabel sampingnya untuk kemudian dijadikan sebagai program. Ini yang kemudian jadi kacau balau. Kenapa? Kalaulah LKE itu adalah program kerja, kita melakukan pekerjaan yang sama berulang. Ini yang kemudian menurut kami kita perlu ubah. Bahwa yang diinginkan oleh LKE, yang diinginkan oleh Permenpan RB, pembangunan bukan basic pada LKE. Tapi basic pada setiap LKE punya harapan, punya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Maka dari setiap hal yang ingin dicapai, dibuatlah program-program atau kegiatan prioritas. Maka ukuran itu, apakah sudah tercapai atau tidak tercapai, ukurannya menjadi lebih mudah, lebih objektif. Sekarang pertanyaannya, kalau hanya sekedar membangun tim pembangunan zona integritas, apakah itu sebagai target? Bukan. Tapi faktanya sekarang itu dijadikan sebagai target. Maka kita perlu ubah cara pandang kita, khususnya terkait dengan cara membangun kemudian pilihan-pilihan prioritas. Misalnya terkait dengan penegakan integritas. Program apa yang dibangun, bahkan kemudian beberapa pengadilan sudah melakukan program unggulan. Contoh misalnya,
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sistem manajemen anti penyuapannya. Oke. Itu sebetulnya satu energi positif yang kita masukkan sebagai bagian dari program rutin, dan itu bagian dari maintenance, memastikan setiap aktivitas dalam upaya pencegahan atau anti penyuapan. Nah, itu kalau bicara di LKE enggak ada. Tapi kalau kita siapkan dalam program yang lebih konkret, maka itu akan diukur tingkat keberhasilannya lebih mudah. Dan tidak sampai sebanyak itu. Kalau program prioritas bicara 5-6 program prioritas per area, misalnya punya satu program prioritas, maka ukurannya kalau 6-6-nya tercapai berarti 100%. Kalau misalnya tidak sampai seluruhnya berapa persen, maka di LKE, di reform akan jauh ukuran lebih mudah. Sejak kemarin pada saat di launching ini, LKE untuk reform, hampir sebagian satker bingung bagaimana cara mengisinya. Terlebih dengan adanya metode penilaian seperti ini, membawa cara perbaikan yang lebih sistematis. Nah, ada lagi pertanyaan di LKE itu, kok melihat pada kriteria huruf B gitu, kemudian turun ke bawah gitu. Nah, ini proses cara membaca yang kemudian keliru. Dalam konteks LKE yang sekarang, sebetulnya implementasi plan, do, check, act tetap dijalankan, PDC itu plan. Hanya saja cara mengisinya dari bawah. Misalnya, kalau hanya baru merencanakan ya E. Tapi kalau kemudian sudah direncanakan dan diimplementasikan ya naik jadi D. Setelah itu, bukan hanya dilaksanakan, kita melakukan evaluasi. Oh, jadi C. Oh, bukan cuma evaluasi, hasil evaluasi ditindaklanjuti. Oh, berarti naik B. Naik ke A, bukan hanya dievaluasi, divalidasi, bahkan kemudian ditetapkan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan, terus-menerus menjadinya A. Ini cara bacanya tuh begitu. Iya. Sekarang kan satker bingung, Pak. Ini kriteria merujuk kriteria B. B-nya yang mana? Padahal B-nya yang bawah gitu. Cuman hanya cara membacanya yang agak sedikit berbeda. Ini hal-hal seperti itu yang menurut kami ini hal yang bagus, karena pemenuhan dan reform, walaupun bobotnya sama, 30%, ini membawa cara penilaian yang lebih sama lah gitu, linear gitu, antara penilaian RB dan penilaian ZI. Karena RB di tahun-tahun sebelumnya sudah penilaiannya pemenuhan, aspek pemenuhan, reform, dan kemudian nanti ada hasil. Nah, yang sekarang juga di ZI juga sama. Jadi ada pemenuhan, kemudian baru reform, baru nanti hasil. Nah, ini yang hasil ini yang kemudian kita masuk dalam suasana baru tadi. Kalau dulu bicara capaian-capaian kinerja itu tidak dikonkretkan dalam capaian hasil. Kalau integritas, misalnya tadi 3 hal. Integritas, kualitas layanan, dan kemudian kinerja. Kalau dulu di area hasil itu, kinerja itu, atau akuntabilitas, tidak masuk di dalam capaian kinerja. Yang dimasukkan adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Nah, sekarang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK itu masih proses untuk proses perbaikan berkelanjutan ditarik jadi prasyarat. Tidak masuk di penilaian, tapi itu menjadi hal yang mutlak utama. Tahun lalu, TLHP tetap 100% jadi harus 100%. tapi tidak lagi masuk di area hasil. Tapi menjadi persyaratan utama. Nah, tahun 2021 lalu, dari 146 satker menuju WBBM, yang sudah memperoleh predikat BBK diusulkan ke WBBM, 73 rontok gara-garanya TLHP. Sebagian besar TLHP. Kenapa TLHP? Karena tidak ada yang mengelola tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tidak ada yang mengelola hasil-hasil pengawasan yang kami maksud. Satker terbatas pada BPK dan Bawas. Padahal salah satu energi yang baik, energi yang luar biasa yang memang tidak dimiliki oleh unit kerja lain adalah pengawasan secara melekat fungsional yang dilakukan oleh pengadilan. Sejak lama sebelum ada ZI, sebelum ada RB, Hawasbid itu sudah ada. Dan itu menjadi sesuatu yang memang unik ada di pengadilan dan itu diapresiasi oleh Menpan. Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini misalnya ditanyakan, Pak, Bu, pada saat melakukan kegiatan pengawasan internal, siapa saja yang terlibat dalam pengawasan internal? Di tempat Bapak Ibu itu pengawasan internalnya siapa ya Pak? Padahal Menpan sudah megang bahwa hakim pengawas bidang menjadi salah satu bagian dalam upaya menegakkan sistem pengendalian intern gitu. Tapi akhirnya agak bingung pada saat ditanyakan lagi, oh iya Pak, untuk koordinator pengawasan baru terpikir, oh iya kami punya wakil ketua yang khusus didelegasikan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Itu sesuatu energi yang positif dan itu kultur yang dibangun sejak lama dan itu harus dikembangkan. Nah, maka di TLHP ini kita ada 4 kurang lebih sekurang-kurangnya. Kalau tidak diaudit BPK, tidak diperiksa oleh Bawas, maka Hawasbid dan Hatiwasda, gitu, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, itu menjadi sesuatu yang
perlu ditindaklanjuti atas setiap rekomendasinya. Nah, itu harus 100%. Tapi itu bukan capaian kinerja. Dikeluarkan tapi prasyarat. Nggak 100%. Misalnya ditindaklanjutinya menyebut akan ditindaklanjuti gitu. Nah, kalau ada kalimat akan ditindaklanjuti belum 100%. 99%, 99,9% gitu kita tidak memasukkan itu sebagai prasyarat mutlak harus 100%. Maka diganti dengan capaian kinerja. Nah, ini Capaian kinerja ini maksudnya apa? Apakah ada kaitannya dengan area 3 mungkin? Betul, area Akuntabilitas. akuntabilitas. Area begitu masuk di area 2, area 3 kinerja individu, area 4 bagaimana organisasi. Jadi 2, 3, 4 itu semuanya jadi bagian, karena di SPBE pun juga bicara soal masalah meningkatkan kinerja. Oke, kita fokuskan di 3 SDM kaitan dengan kinerja individu. 4 bicara kinerja organisasi gitu. Nah, di akhir di area hasil itu kita akan menyajikan itu dalam 3 perhitungan. Dia menghitung secara mandiri di tahun ini. Kalau misalnya di tahun 2022 berarti atas kinerja 2021 itu fokus pada kinerja saat 2021 apakah sudah mencapai lebih dari 100%. Jadi bukan mencapai 100%. Jadi target kinerja lebih baik itu adalah kinerja mencapai lebih dari 100%. Itu syarat 1. Syarat keduanya, walaupun sudah mencapai lebih dari 100%, kami akan lihat dari tahun lalu, apakah tahun lalu lebih baik dari tahun ini? Bila iya, tahun ini lebih baik dari tahun lalu, atau tahun lalu justru malah lebih tinggi kinerjanya, maka mempengaruhi penilaian. Nah, yang terakhir, bukan hanya bicara di dimensi satker itu saja. Satker itu pun harus membandingkan dengan unit yang sejenis. Nah, unit sejenis ini boleh jadi kalau tingkat eselon 1 mungkin antar unit eselon 1. Tingkat banding antar tingkat banding. Nah, pengadilan tingkat pertama mungkin sama-sama yang kelasnya sama. Itu pilihan bagaimana manajemen dalam hal ini tim pembangunan zona integritas mampu menyajikan data itu. Nah, ini yang saat ini tantangan tersendiri untuk menyajikan data. Nah, para evaluator TPN memberikan keleluasaan untuk bagaimana Satker menyajikan informasi kinerja secara objektif, tapi ada data dukungnya, ada referensinya. Referensi capaian kinerja masuk di LKJIP, capaian kinerja tahun lalu masih juga ada di LKJIP, kemudian rata-rata kinerja untuk layanan sejenis. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsi. Kemarin kita diskusi dengan antar unit eselon 1, disepakati apakah per tingkat banding, apakah kemudian nanti sampai ke dirjen untuk nilai nasional gitu, atau seperti apa. Nah, ini perlu ada kesepakatan, kesepahaman. Waktunya sudah mepet nih, tanggal 31 Maret harus sudah dikeluarkan. Maka kami menyarankan informasi terkait dengan hasil itu jangan Menpan atau TPI diberikan data mentah gitu, raw material misalnya laporan kinerjanya, laporan kinerja atau laporan perbandingan kinerja tingkat lain gitu. Itu laporan kinerja kami bisa ambil dari potret kinerja di tingkat banding untuk melihat kinerja keseluruhan. Nah, itu pembanding itu digunakan dari LKJP tingkat banding. Itu jadikan sebagai data dukung. Tapi informasi utamanya memang kami menyarankan untuk membuat infografis. Infografis paling tidak untuk memberikan keyakinan. Karena derajat keyakinan para evaluator, termasuk evaluator TPN, adalah pada kekuatan data. Makanya kemarin pada saat evaluasi beberapa kali, mohon maaf Bapak, Ibu, apakah Bapak Ibu sudah bisa menyajikan informasi capaian kinerja kita tahun ini berapa gitu. Itu hampir sebagian besar pada saat presentasi itu tidak menyajikan data itu. Biasanya kalau kita ditanya pengukuran kinerja atau capaian kinerja, biasanya menjawabnya SIPP. SIPP, betul. Kelirunya mungkin itu ya? Enggak, justru itu yang menurut kami, nah ini kita akan balik, bahwa ternyata energinya adalah energi itu. Para pimpinan pengadilan sebagai role model akan mempertanggungjawabkan atau menginformasikan terkait dengan capaian kinerja itu sebetulnya dalam tusinya. Kami justru sepakatnya jadi LKJIP didasarkan pada SIPP. Semua data informasi didasarkan pada SIPP, dan itu sebetulnya menurut kami pada saat mempresentasikan sudah sesuatu yang wajib dipegang oleh pimpinan. Kami pernah satu waktu agak sedikit ada kepanikan di
unit kerja pada saat dilakukan evaluasi, ditanyakan terkait dengan persentase penyelesaian putusan yang sangat mudah kita bisa tinggal ambil dari SIPP, tapi kemudian evaluator waktu itu nanya perkara hari ini atau kemarin. Nah sayangnya datanya nggak bisa dibuka. Begitu saya kontak dengan tim pengembang SIPP, mohon maaf mas, sedang maintenance, dan pada saat itu kebetulan sedang presentasi. Coba cari data yang terakhir, kalau perlu mundur 1 bulan terakhir. Maka menurut kami data current gitu, mau sebulan terakhir, seminggu terakhir, bahkan hari sebelum presentasi, data terkait dengan capaian kinerja itu harus dipegang oleh pimpinan pengadilan. Artinya ketua pembangunan ZI harus mensupport data selengkap-lengkapnya. Data 3 hal terkait dengan integritas, layanan, dan kinerja. Kalau integritas ditanyakannya terkait dengan hukuman disiplin biasanya. Itu data kita harus sudah pegang. Jadi integritas konkretnya contohnya hukuman disiplin. Hukuman disiplin. Apa ada integritas ini tidak ada suap gitu? Ya betul. Ada pengaduan enggak termasuk itu. Nah, kalau masuk ini kalau Permenpan 90 ini di samping ada pengaduan, itu juga harus ada layanan konsultasi dan terintegrasi dengan e-lapor atau ya? Ya, SP4 lapor itu, SPAN lapor itu. Betul. Jadi yang mengelola ini Mahkamah Agung, yang mengelola Kemenpan RB, kemudian di Mahkamah Agung counterpartnya gitu, mitra kerjanya adalah Badan Pengawasan. Memang ada pejabat yang ditunjuk di sana, nanti bisa berkoordinasi dengan Badan Pengawasan. Harusnya ini memang sejak lama disosialisasikan dan diintegrasikan. Karena kebetulan itu produknya seperti halnya dulu TP5000 Tromol Pos, karena sekarang sudah pakai aplikasi, maka memang saran dari kami di TPI adalah gencar melakukan sosialisasi terkait hal tersebut. Karena untuk sebagian pengadilan karena dianggap bukan menjadi concernnya, sehingga aplikasi pengaduan yang selama ini diketahui hanya sekedar ciwas gitu. Tapi tidak masalah, itu juga nanti kita akan coba sambil berjalan untuk mengembangkan atau menegaskan kembali kepada Satker bahwa penanganan pengaduan ini kita perlu juga menyamakan persepsi lagi. Penanganan pengaduan itu dibagi 2. Pengaduan terkait dengan etik, penegakan disiplin, termasuk juga pelaksanaan tugas fungsi gitu. Itu masuk di pengaduan di area 5. Nah, tapi kalau terkait dengan pengaduan atas layanan, termasuk informasi dan lain sebagainya, itu memang masuknya di area 6 di pelayanan. Jadi kalau pelayanan meja informasi dan meja pengaduan di Mahkamah Agung itu memang diharapkan di sisi layanan. Tapi yang SIWAS versi whistleblowing system dan sistem pengaduan itu memang masuknya di penegakan etik, di integritas. Nah ini memang harus dibedakan. Kemarin salah satu contoh kami lakukan kegiatan pendampingan, terasa betul ada perbedaannya. Manakala seluruh permasalahan Satker sapu jagat. Kalau ada pengaduan SIWAS gitu. Padahal ada pertanyaan, kalau pengaduannya terkait dengan nggak ada air minum di layanan, mejanya, kursinya rusak, WC-nya kotor, apa harus masuk SIWAS gitu? Nah itu yang kemudian dipersoalkan oleh Kemenpan, bagaimana cara memitigasi risiko, termasuk juga menghandle pengaduan tersebut, termasuk menghandle pengaduan-pengaduan yang ada di sosial media, termasuk juga review-review yang ada di website resmi pengadilan. Nah, saluran-saluran itu, pengaduan itu yang menurut Menpan janganlah semuanya dimuarakan pada SIWAS. Tidak seluruhnya pengaduan terkait dengan etik. Ada pengaduan yang hanya terkait layanan. Itu ditangani sendiri oleh PN. Nah, betul. Itu yang selama ini kami kemarin sempat agak hampir saja gitu menjadi permasalahan, manakala banner di pengadilan itu Pak, rata-rata sebagian besar gitu ada ada banner yang sangat besar, bahkan menutupi ruang jalan gitu. Dan yang menarik, banyak banner yang menutupi menutupi kotak saran. Tapi ada tambahan lagi. Kotak saran ini kami evaluasi, sering-sering kotak saran ini kosong. Berbulan-bulan nggak ada Pak, nggak ada kotak saran.
ya bagaimana mau ngisi, kotak sarannya tertutup Tutupan. banner gitu. Ya, atau kotak saran saja, nggak ada pulpen, nggak ada kertas gitu untuk mereka mengisi. Kang Ferry, jadi ini Siap. kata kuncinya adalah 3 hal tadi. Betul. Membangun zona integritas itu ya integritas, pelayanan, dan kinerja. Ya. Kalau integritas tadi mengenai konkretnya tidak ada suap dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, kemudian kalau mengenai pelayanan ini bagaimana? Oke, baik. Mungkin khusus untuk pelayanan ini kita selama ini basisnya adalah bagaimana pengadilan memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau kemudian kalimatnya kita ubah dengan apa yang diperlukan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan peradilan misalnya. Dengan pertanyaan itu maka mungkin akan muncul beberapa permasalahan, baik dalam konteks pengadilan ini melaksanakan tusi maupun juga dalam konteks hal yang lain, dalam hal misalnya termasuk di dalamnya menjadi bagian dari Pak, kalau di pemerintah dan Forkompinda misalnya Pak, iya. Dalam forum ini pun juga menjadi bagian penting dalam mengembangkan daerah gitu. Maka kami sih sebetulnya dalam konteks layanan ini perlu sekali lagi tidak pada pengadilan itu sendiri, tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari layanan secara umum. Sudah banyak pengadilan yang kemudian masuk di mall pelayanan kalau nggak salah, mall pelayanan publik. Itu pun juga salah satu bagian dari upaya mendekatkan kepada masyarakat. Kalau selama ini pendekatannya masyarakat yang kemudian hadir di pengadilan, kemudian ada upaya lain kemudian untuk masyarakat termarginalkan, pengadilan hadir di tengah-tengah masyarakat melalui sidang keliling dan lain sebagainya. Maka sebetulnya upaya-upaya semacam itu perlu tetap diupayakan melalui tadi, bisa melalui proses survei, bisa juga melalui proses focus group discussion. Mungkin itu layanan demikian. Jadi ini layanan ini intinya adalah mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. Betul. Ya, sehingga contohnya tadi adalah misalnya sidang keliling atau mal pelayanan publik. Betul. Oke. Tapi kalau pelayanan, apakah pelayan juga yang dimasukkan di sini bagaimana pelayanan kita ini misalnya kalau di pengadilan juga disebut misalnya salam, senyum, sapa. Oke. Baik. Itu mungkin juga bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan prima. Selain dalam LKE diharapkan, selain yang tadi itu menjadi hal yang utama, salam sapa dan senyum sapa salam gitu, juga ada terkait dengan bagaimana layanan ini menjadi dipermudah gitu, dipermudah dalam artian bukan dalam konteks menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas pengadilan, tapi bagaimana pengadilan dapat memberikan kemudahan di dalam pemberian layanan, dan itu sudah dilakukan melalui beberapa upaya dalam sistem pelayanan berbasis elektronik. Dan dalam konteks transformasi digital, maka e-court, e-litigasi menjadi bagian dari upaya untuk menuju ke arah sana. Sehingga menurut kami, hal tersebut pengadilan bisa saja mengembangkan komponen-komponen bagian dari e-court dan e-litigasi ini sebagai upaya tadi perbaikan berkelanjutan. Jadi saya kira sepakat. Hal yang paling mendasarnya adalah tadi, bagaimana kita punya standar layanan yang sama, cara melayani dengan PTSP-nya gitu. Tentu ada PTSP plus dengan cara-cara yang memang pendekatan kalau bahasa kita kearifan lokal gitu. Maka menurut kami saat ini gitu, salah satu kelebihan di pengadilan yang lolos WBK WBBM itu, walaupun mungkin belum memperoleh predikat WBK WBBM, terkait dengan pelayanan sudah masuk dalam era baru pelayanan yang lebih terstandarisasi. Walaupun kemudian kita juga punya keyakinan bahwa hampir di seluruh pengadilan punya semangat yang sama dalam proses memberikan pelayanan, bukan meminta dilayani. Itu sudah berubah, paradigma itu sudah berubah. Siap. Jadi mengenai pelayanan sendiri tadi kata kuncinya juga mempermudah layanan ya. Betul. Ketika mempermudah layanan kan bisa dilakukan inovasi-inovasi. Yes, betul. Sekarang ketika sebuah inovasi ini ada kaitan nggak? Karena ketika kita ada survei kepuasan masyarakat, Yes. yang disurvei ini kan mengenai 9 item kalau tidak salah ya. Misalnya mengenai perilaku, kompetensi, ya. biaya, waktu, prosedur. Apakah dengan demikian sebuah inovasi mestinya mengacu kepada itu? Ya. Memperbanyak waktu, Ya. bagaimana membangun Kejelasan. perilaku. Apakah maksudnya sebuah inovasi mestinya demikian atau tidak? Ya. Kang Ferry. Betul, sepakat. Jadi itu yang menjadi guidance kita.
bahwa tidak perlu inovasi yang terlalu jauh ukuran parameternya. Ukuran tadi adalah parameter objektif kesuksesan satu inovasi. Satu. Keduanya, itu pun juga bagian dari proses evaluasi apakah kemudian inovasi yang dikembangkan telah memenuhi tadi itu, termasuk tarif, biaya, dan lain sebagainya. Sepakat. Inovasi itu apakah harus dalam bentuk elektronik atau boleh manual? Manual. Selama ini, hampir sebagian besar karena tadi transformasi digital, sistem pelayanan berbasis elektronik, mudahnya jadinya ke arah sana. Tapi menurut Kemenpan RB dan kami di TPI bahwa ada sasaran antara, tidak melulu harus dimulai dengan gebrakan inovasi berbasis elektronik. Ada proses transisi dari manual menjadi elektronik atau terintegrasi melalui kebijakan-kebijakan pimpinan. Maka bagian dari kebijakan pimpinan ini pun juga bagian dari inovasi yang bisa diukur tingkat keberhasilannya, termasuk juga bagaimana melakukan proses perbaikan berkelanjutan, karena inovasi berupa kebijakan beberapa cukup efektif dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya ada beberapa kebijakan bahwa dalam upaya transformasi digital secara elektronik, pengadilan melakukan berbagai macam upaya. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya gitu ada kendala hambatan, salah satunya tadi terkait dengan layanan difabel. Dimulai dengan kebijakan bahwa kita fokus pada kaum rentan dan difabel, ditambahkan dengan layanan-layanan yang memudahkan kaum difabel, itu sebetulnya juga sudah bagian dari inovasi. Tidak terlalu berlebihan, hanya menyiapkan seperangkat elektronik yang di dalamnya memudahkan masyarakat khususnya difabel untuk beracara di pengadilan, itu pun juga sudah ada. Jadi tidak perlu berpikir rumit-rumit untuk programmer dan lain sebagainya. Betul. Tidak perlu, yang sudah ada kita bisa manfaatkan. Jadi kalau sudah bicara mengenai inovasi, sudah sampai inovasi layanan, sudah sampai area 6 ya. Siap. Udah. Layanan publik. Ujung ya. Udah Siap. ujung. Artinya bincang-bincang kita sudah sampai ujung. Udah sampai akhir, sampai di akhir. Betul. Betul. Jadi bincang-bincang kita yang sudah kita bicarakan mengenai evaluasi kegagalan, keberhasilan pengajuan WPK dan WPPM, bahkan tadi juga sudah diulas mengenai Permenpan 90 tahun 2021, tadi sudah diulas mengenai ada pengungkit aspek pemenuhan dan reform, juga mengenai ada TLHP yang diganti dengan kinerja. Betul, ya. betul. Itu highlight-nya kurang lebih demikian. Terakhir, Kang Ferry, apa quote-nya atau kata motivasi yang dapat diberikan kepada kita semua? Ya, baik. Mungkin saya mengulang tadi, kutipan tadi, bahwa integritas tidak diwariskan secara DNA. Jadi tidak kemudian saya otomatis berintegritas, tapi dibentuk melalui proses dan etika. Nah, proses dan etika ini memang menurut kami area 1 di manajemen perubahan mudah-mudahan bisa men-create satu program yang dalam proses akhirnya adalah upaya peningkatan integritas. Demikian, Pak. Oke, Siap. Terima kasih sekali. Ini luar biasa, Kang Ferry. Ya. Siap. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dalam bincang-bincang kali ini, dan saya kira akan sangat berguna bagi teman-teman semua, baik saya, kita semua di daerah. Terima kasih, Sama-sama. Kang Ferry. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih banyak.